Halo guys, saya akan masak gulai rebung dan kepala ikan. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, saya akan masak hari ini. Ini ada rebung atau bambu muda ya yang sudah direbus. Dan seterusnya ada rimbang ataupun terong pipit. Kemudian kepala ikan ya, ikannya adalah ukuran kecil ya, bukan ukuran yang besar gitu. Nah, seperti biasa ya, dalam kuali semua bahan-bahan yang dihaluskan saya sudah masukkan, termasuklah cabai, daun limau, daun salam, daun kunyit, dan juga serai yang sudah digeprek. Dan sekarang saya peras santan ya, seperti biasa saya menggunakan santan dari kelapa asli yang saya petik sendiri ya. Dan kelapanya juga saya parut sendiri seperti sekarang ya, saya ambil santan sendiri. Oke, saya peras santan dulu dan kita akan kembali. Oke guys, santan saya sudah dapatkan dan sekarang ya semua bahan-bahan yang dalam kuali ini ya saya aduk-aduk sebentar. Saya kasih semua bahan-bahan yang di dalam ya sudah pun bercampur ya, sudah pun menyatu. Nantinya saya akan hidupkan api kompor. Dan ini adalah masakan-masakan yang biasa ya kita jumpai di kampung-kampung. Dan saya sendiri juga sering masak bambu muda ataupun rebung seperti ini. Oke, seperti biasa ya kita masak gula ya. Sekali-sekali kita aduk ya, jangan biarkan sampai menggerindil ataupun mengumpal ya, pecah minyak begitu kata orang tua-tuanya. Nah, sekali-sekali kita aduk juga tapi jangan terlalu sering ya. Oke, kelihatannya sudah mulai pun mendidih ya. Saya akan masukkan yang pertama adalah rimbang ya, karena rimbang belum masak ya, rimbang ya, bagian yang saya masak hari ini. Karena yang dua lagi itu ya, bahan yang lain tuh semuanya saya sudah masak terlebih dahulu. Nah, saya masukkan rimbang ataupun terong pipit ya, bahasa Indonesianya kalau tidak salah terong pipit, sama juga dengan bahasa Melayu ya, bahasa Malaysia juga terong pipit. Tapi kalau di tempat saya ya, di Pasaman Barat, bahasa Minangnya adalah rimbang ataupun gimbang begitu ya kira-kira. Oke, seterusnya ya saya akan memasukkan rebung. Nah, video saya sudah jeda ya sebentar. Dan rebung ini saya beli di pasar ya. Saya tidak tahu juga lah berapa ukuran mangkok kecil begitu ya. Cuman Rp5.000. Dan rebung ini ya sebelumnya sudah direbus terlebih dahulu. Kalau di tempat saya lagi ya, namanya di Pasaman Barat, di Pakasam. Nah, setelah di Pakasam itu baru boleh dijual ya di pasar. Jadi bukan rebung yang sudah baru dipotong, tidak ya, direbus terlebih dahulu dan baru dijual seperti itu ya. Nah, rebung yang seperti saya masak sekarang ya juga sangat sesuai kita masak dengan berbagai jenis ikan ya, termasuk ikan laut dan juga ikan air tawar dan juga seperti udang, kepiting begitu ya. Semua masuk boleh ya kalau kita masak dengan rebung seperti ini. Biasanya sayur-sayuran juga begitu ya. Memang sesuai kalau kita masak dengan ikan. Nah, rimbang yang saya masukkan tadi itu adalah tidak beli ya. Kebetulan saya pergi ke ladang ataupun ke kebun saya ya, dan saya jumpa ya terong pipit itu ya, atau rimbang itu kelihatan memang banyak di pinggiran ataupun di tepi-tepi kebun saya ya, dan saya petik, itu tidak beli ya. Jadi itu pun masih ada lagi stok dalam kulkas ya. Itu hari yang saya petik beberapa hari yang lalu. Oke, seterusnya ya seperti biasa juga ya, kita aduk juga sekali-sekali ya, jangan biarkan sampai berbuih. Nah, seterusnya yang akan saya masukkan yaitu kepala ikan. Nah, kepala ikan ini ya
yang beberapa hari yang lalu ya, ikan yang kebetulan tidak terlalu besar ya, juga tidak terlalu kecil, ikan sungai ya, ikan air tawar begitu ya, saya masak. Dan saya sendiri biasanya kalau masak itu ya, seperti ikan, udang dan lain-lainnya itu hanyalah sebagai perencah ya. Biasanya kalau saya masak sayur memang dikasih sedikit ikan, udang ataupun ayam gitu ya sebagai rencah. Nggak tahu juga ya, saya memang suka begitu. Kalau saya masak sayur selalu saya masukkan ikan, udang, ayam dan lain-lain. Seperti sekarang juga ya, saya masukkan kepala ikan satu ya. Memang kebetulan adanya satu saja ya, jadi saya masukkan satu. Dan ikan ini sebelumnya saya sudah goreng ya sebentar. Dan seharusnya ya, kalau kita punya tempat untuk membakar ikan bakar ya, terlebih dahulu kita bakar, lagi bagus, aromanya lagi menggoda ya. Tapi karena saya tidak punya peralatan untuk membakar, jadi saya punya alternatif ya, saya goreng sebentar. Oke, saya sudah masukkan ikan dan kita tunggu sebentar ya. Seperti biasa juga ya, yang bagian bawah ikan itu sudah cukup matang, kita terbalikkan nantinya. Dan ini juga tidak menunggu waktu lama ya, karena ikan ini sebelumnya saya sudah goreng kira-kira separuh matang ya begitu ya. Dan rebungnya juga sudah direbus ya di pakasam sebelumnya. Jadi terong pipit yang awal saya masukkan tadi sekarang pun sudah matang ya. Dan sebentar lagi saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Nah guys, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa saya sering masak seperti ini ya, masakan kampung, terutamanya gulai dan sambal ya. Nah memang saya tinggal di kampung ya, dan memang saya adalah orang Minang. Jadi orang Minang itu ya memang tidak boleh lepas ya dari masakan gulai dan juga sambal. Oke, saya sudah masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin ya. Seperti biasa, bagi yang tidak suka micin boleh di skip dan boleh diganti ya dengan bahan masakan yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Kalau saya ya orangnya simple, tidak suka yang seperti bumbu yang berlebihan, jadi saya gunakan garam dan micin saja ya. Kalau untuk penyedap rasa saya tidak gunakan. Kalau untuk gulai dan sambal penyedap rasa biasanya saya gunakan untuk bumbu sup. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya, yang suka dengan channel saya, yang selalu menonton video-video saya. Sekali lagi terima kasih. Nah, jika ada komen ingin apa ya, ide atau usulan bagaimana ya, boleh komen di bawah ya. Sekali lagi terima kasih dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.